Obatin penyakit itu gampang. Tips sederhananya supaya sembuh yang semudah-mudahnya. Clue ini kalau Anda pakai baru sekarang, maka sebenarnya banyak sekali penyakit degeneratif bisa hilang, insya Allah. Rutinkan minum saja, wajahnya akan glowing. Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau mau share mulai sekarang, tips sederhananya apa? Kurangi makan. Kurangi makan. Selesai kajian. Iya. Ya, mau kurangi makan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu caranya. Ya. Kalaupun harus makan, pikirin yang dimakan. Kira-kira yang saya makan ini bikin saya sehat atau bikin saya sakit atau apa gitu loh. Jadi kalau kita sudah mikir kayak begitu, akal kita dipakai kan afala ta'qilun kata Allah kan. Mikir nggak kalian tuh, pakai nggak otak gitu loh, kalau lebih bahasa kita loh. Kalau udah dipakai, pikir yang kalau kalian makan kayak begini atau kalau seorang manusia itu makan kayak begini, kira-kira bisa nggak dengan makanan tadi, dengan itu dia bisa khusyuk beribadah? Anda tidak akan bisa, Bapak sekalian, kita tidak akan bisa baca Quran dengan khusyuk kalau kekenyangan. Betul nggak? Kita tidak akan bisa doa dengan khusyuk kalau terlalu banyak makan. Kenapa? Melemahkan iman. Jadi Islam mengajarkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang adalah banyaknya makan. Kalau udah banyak makan apa terjadi? Pasti banyak penyakit. Mau sesehat apapun yang dimakan tapi berlebihan pasti banyak masalah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wakulu washrobu wala tusrifu," kata Allah. Makan tapi jangan berlebihan. Apa pedomannya? Halal dulu kan gitu kan? "Wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban," kata Allah. Kalau makan yang halal, halal, jelas halalnya. Kalau nggak jelas halal, nggak aja makan. Yang kedua apa? Thayyib, baik. Ya, baik itu apa? Baik itu tidak yang kalau baik versinya saya, dia tidak banyak mengalami pengolahan. Semakin segar dia, semakin alami dia, semakin tidak banyak bahan-bahan bahan-bahan tambahan pangan di sana, lebih baik gitu kan. Jadi ada orang yang mungkin minum semangka atau makan semangka gitu kan, ada semangka di sini. Makan semangka kemudian dibandingkan dengan minum jus semangka dalam kemasan, kalau ada mungkin ya jauh lebih baik dia minum atau makan semangka tadi. Toib itu begitu, gitu kan? Mau sesehat-sehatnya juga ada air kelapa dalam kemasan, ya sehat minum air kelapa langsung dari salah kan? Dari kelapanya kan? Gitu loh. Kita tuh kadang-kadang baru saja bilang sehat langsung identik dengan sesuatu yang mahal segala macam, ya. Apalagi kemarin ada mahasiswa, ada tanya dalam kajian saya kemarin, dia masuk, "Dokter, bagaimana menurut pendapat dokter kalau saya sebagai mahasiswa pengen hidup sehat? Kan kita budgetnya terbatas." Oh, saya bilang gampang, puasa aja terus. Iya kan? Nanti kalau pas lagi buka puasa, cari masjid yang ngasih iftar. Low budget. Ya, low budget kan? Ya, asal mau aja sebenarnya, apalagi dia, ya kalau kayak saya dulu memang waktu zaman kuliah memang sering masak, ya masak sup segala macam sederhana, modal 10.000 beli kentang, beli tomat, beli itu kan selesai. Kalau pakai nasi sedikit beli nasi 2.000 udah cukup, bisa untuk beberapa orang di kosan. Ya. Murah kok sebenarnya murah, low budget. Cuma pertanyaannya kita selama ini lidahnya kita tuh sudah terkunci dengan rasa, ya. Sudah sakau. Sakau itu kayak orang kalau tiba-tiba gitu kan, ini sakau versi makanan begini nih. Lagi pengen banget makan mie instan gitu kan. Itu sakau. Ya itu sakau. Memang alkohol memberikan addicted, kecanduan. Narkoba memberikan kecanduan. Ya. Demikian juga makanan. Makanan itu memberi kecanduan. Dan banyak sekali makanan-makanan yang teman-teman mungkin tidak tahu, ada yang memberikan kecanduan itu luar biasa. Ya, kalau udah kecanduan atau sakau dia itu minta ampun, kita pengen banget gitu kan. Salah satu yang luar biasa yang ternyata kecanduan itu lebih kuat 8 kali lipat daripada kokain adalah gula pasir. Gula pasir itu pernah diteliti dengan tikus, ternyata tikus yang dikasih kokain sama gula pasir, tikus yang menginginkan gula pasir itu lebih kuat 8 kali daripada dia pengen kokain, coba. Kebayang kan? Jadi kalau pagi-pagi misalkan kita pengen tiba-tiba minum teh pakai gula gitu kan, sakau gula pasir, gitu loh. Nah coba dikurangi itu salah satunya.
Ya, salah satunya mungkin kita perlu mengurangi itu semua teman sekalian. Supaya apa? Supaya jangan ibadahnya jadi bermasalah gara-gara makannya nyampah. Ya, nyampah ini istilah saya aja, sebenarnya makanan nggak sehat itu nyampah, loh, saya gitulah. Ya. Dan semua sudah tahu kok. Sekarang saya tanya, mie ayam sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Nih yang akhwat nih, ngajakin temannya, Anda tahu nggak? Dari rahim Anda itulah akan dilahirkan generasi, entah generasinya kerupuk atau generasi mentalnya baja. Kalau generasi kerupuk ya makannya kerupuk. Apa yang kita makan sekarang akan menjadi bagian dari gen kita, pahami baik-baik. Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika menikah susah punya keturunan? Ya gennya udah cacat duluan. Faktanya begitu. Kenapa sekarang katakanlah perempuan banyak sekali mens yang bermasalah? Karena tiap hari isi perutnya tepung terus. Gluten. Faktanya begitu. Kenapa banyak autoimun? Di zaman dulu autoimun gak terlalu banyak. Ya memang di samping karena memang faktor ada obat-obatan seperti antibiotik, analgetik yang juga tidak kalah banyak masalahnya adalah dari makanan. Pertanyaannya kapan mau diubah? Sekarang saya tanya, kapan mau diubah? Susah jawabnya. Kira-kira nanti malam mau diubah nggak? Insya Allah. Insya Allahnya itu dengan berat hati banget gitu. Malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kecuali Anda berpuasa. Karena kan nggak makan. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada makanan, kita nggak biasa makan, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Karena memang waja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka Rasulullah SAW ngapain habis isya? Tidur. Tidur itu ngapain? Tubuhnya dipuasakan kan? Maka pagi apa yang terjadi? Pagi itu istilah Inggrisnya puasa sarapan itu kan breakfast. Fast yang di break. Kan gitu. Maka pagi bukan saatnya makan nasi goreng. Pagi bukan saatnya makan bubur ayam. Pagi saatnya bukan saatnya makan apa gitu. Anda lebih paham. Ya. Jadi pagi lebih tepat makan apa? Udah tahu kenapa nggak makan? Pagi loh hidup sehat, habis ikut kajian Dr. Zaidul. Wah baru sebentar tiba-tiba teman gue yang bakso yuk gitu kan. Apa yang harus Anda kerjakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sudah berada di jalan yang benar. Ya. Ayo berubah. Kenapa? Banyak ibadah butuh fisik yang kuat, teman-teman sekalian. Betul nggak? Haji, umroh, bahkan sholat malam aja itu kalau biasanya kalau orangnya kebanyakan makan malam itu nggak bisa bangun, berat bangunnya. Coba aja sama saya. Nanti sebelum tidur makan tuh. Nasi goreng, makan apalah, pokoknya gula segala macam, lemak-lemak, kasih gula, kasih teh manis lagi, es teh manis lagi, komplit lagi itu kan paketnya itu kan. Susah bangunnya malam. Gitu loh. Mari kita berubah. Jadi sehari nanti mulai ke depan jangan banyak-banyak makan. Makan cuma sekali sehari aja. Insya Allah dokter. Apalagi kalau Anda sudah demen atau lebih doyan berpuasa. Kalau udah doyan berpuasa, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat sekalipun. Itu nanti goalnya. Ya, jadi makan tuh nggak usah sering-sering. Sekali makan berkualitas. Saya kadang-kadang nggak makan, sampai 20 jam nggak makan. Minum iya sih, kalau nggak ada puasa bisa saya nggak makan, tapi 20 jam minum aja gitu kan, atau yang makan sederhana kayak buah segala macam. Tapi nanti makannya kalau udah pas lapar banget, kenapa? Di 20 jam itu yang saya pahami dari beberapa tulisan yang saya baca tuh, tubuh kita sudah berubah menjadi fat burning machine. Keren kan? Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak. Ya gitu. Maka itu kata kuncinya, mari kita jaga. Dan malam memang bukan waktu yang baik untuk makan. Kalau malam tetap Bapak Ibu pengen makan, ya, bantu petugas kebersihan di dalam tubuh kita itu. Caranya gimana? Ini kan deket-deket mau malam nih, biar saya kasih tipsnya. Ya, supaya siapa tahu ada yang, ya mungkin 200 orang sini ada yang 1-2 orang yang insaf, nanti malam nggak makan lagi kan? Siapa tahu. Ya, karena sebagian besar penyebab obesitas karena banyak makan malam. Udah gitu makan malam, yang dimakan kebanyakan karbohidrat lagi. Nasi lagi, tepung lagi, gula lagi, nggak kelar-kelar. Oke, baik. Jadi itu apa namanya pembukaannya.
Maka apa bahan bakunya, apa bahan bakarnya kita supaya bisa mendapatkan bangun tidur yang lebih enak? Kita bahas dari malam dulu ya. Jangan bebani malam ketika Anda mau tidur dengan makanan-makanan yang berat. Contoh makanan yang berat apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Terutama karbohidrat yang simple. Contohnya apa? Nasi. Ya. Nasi sehat nggak? Coba saya tanya. Nasi itu sehat nggak? Begitu beratnya Anda mengatakan. Kenapa orang diabetes nggak boleh makan nasi? Udah tahu kan? Ya kenapa nggak dijawab? Karena gulanya tinggi. Gula nggak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak dipakai, diubah menjadi lemak. It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, tapi gula. Gitu loh. Jadi kita mungkin nggak makan lemak-lemakan, apa jeroan segala macam, tapi makan lemak. Dari mana? Dari gula. Dokter maaf, saya protes. Kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok, makan nasi kok. Benar. Tapi habis mereka makan nasi, mereka ngapain? Nyangkul, bagi sawah. Betul? Kita ngapain? Update status. Jempolnya doang yang kerja, nggak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu. Coba lihat bapak-bapak yang kerja maaf di pinggir jalan, yang tukang bangunan itu yang pakai cangkul itu, six pack semua loh itu. Betul kan? Badannya kebentuk semua. Kenapa? Kepake yang dimakan. Makannya banyak nggak? Banyak. Yang ini kita puasa jarang, ya, aktivitas olahraga jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang. Ya sudahlah, bersiap saja kena penyakit kan gitu. Ya, maka harus kita ubah teman sekalian. Ya, stop menzolimi badan. Nah, hashtagnya begitu. Stop zolimi badan. Ya, sudah insaf. Nanti kalau pagi-pagi misalkan abang bubur ayam lewat, sampaikan salam perpisahan kepadanya. Bang, berat mengatakan ini. Ya, bubur ayam kan, nasinya kan, sudah tadi saya katakan. Jadi kalau kecuali dia bubur, kita kan abang bubur ayam berubah pikiran. Dia sekarang jual bubur bekatul. Nah itu boleh Anda makan. Bekatul tahu nggak? Bijinya ayam, bijinya kulitnya beras itu, nah itu lebih sehat daripada berasnya. Baru tahu? Ya Allah, ya makanya ayam kan nggak kena diabetes, karena ayam makan bekatul. Dan lebih mahal harganya bekatul atau sekam itu daripada bijinya. Betul. Ya, Allah menciptakan semua itu sudah sempurna, jangan diubah-ubah. Contoh apa ya? Nih, mangga. Semangka nih teman-teman sekalian, apa tuh namanya, kulit hijaunya itu bagus. Ya, kulit hijaunya bagus. Kulit putihnya bagus. Daging merahnya bagus. Bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka, semua. Kan nggak bisa. Terus caranya gimana? Tuh, udah pintar pada. Ya, dihembusin aja. Biji kurma itu bagus. Kalau disangrai, dikeringkan, nanti di-green, dihancurin, jadi kayak kopi kurma. Itu sehat, bagus. Ya, maka makan kurma sama bijinya. Kalau nggak bisa, cemplungin aja ke air. Jadilah infus water kan? Ya. Dan dalam tumbuhan kayak begini, ada satu bahan di dia, namanya vakuol. Mungkin masih ingat yang dulu kita belajar kuliah SMA. Vakuola. Vakuola itu fungsinya apa? Fungsinya dia mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang ada pada buahnya tadi. Kenapa Rasulullah, atau apa hikmah yang luar biasa? Jadi sebenarnya ngerendam buah itu atau ngerendam sayuran itu atau herbal itu paling baik dalam kondisi mereka sudah kering. Sebab kalau mereka sudah kering maka otomatis vakuolnya sudah rusak. Ya. Kalau buah-buah seperti ini sih mungkin tidak memungkinkan, tapi ada beberapa buah. Kenapa saya baru ngerti juga kenapa Rasulullah merendam kurma, tidak pakai kurma basah tapi kurma kering. Karena vakuolnya akan terbuka ketika direndam dalam air. Ya, jadi cara termudah untuk mendapatkan seluruh bagian pada buah ini adalah dengan direndam. Ya. Prosesnya namanya ekstraksi, bukan fermentasi, ekstraksi.
Ekstraksi dilakukan berapa lama? Minimal 6 jam sampai 12 jam kemudian. Dan Indonesia kaya sekali dengan buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya, gaya banget, alkisahnya gitu. Bertanya gimana? Dokter, minum jahe aman nggak? Ya, karena Pak, saya baca penelitian, katanya kalau minum jahe bisa bikin mandul. Jawaban saya Pak, betul, kalau ente minumnya seember. Ini yang menciptakan Allah, teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang nggak bisa bikin kurkumin secara alam, itu nggak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang justru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Pabrik, manusia. Ini yang bikin siapa yang diciptakan? Allah. Jadi beda, membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada, itu menciptakan. Membuat itu dimodif. Ya. Maka kalau kita bahas kunyit saja, dalam kunyit ini ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyitnya ada apa? Ada antibakteri. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyit ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit baru beberapa doang itu. Penelitian tentang ini banyak, luar biasa. Makanya saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian, pagi-pagi nggak lagi minum teh saset itu. Orang Cina sih minum teh, tapi bukan teh saset, teh tubruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat nggak? Nggak sehat. Udah gitu pakai gula lagi. Jadi mulai dari pagi itu kita udah, mungkin kalau bahasa itu dari pagi kita sudah nyampah sampai malam coba. Kapan mau sehatnya? Ramadan dikasih bulan untuk bersih-bersih. Bukanya pakai apa? Sama juga. Gak ada perubahan. Ya, hari Ramadan pertama berat 50, hari terakhir 55, sama aja. Ya, Ramadan malah justru menjadi bulan balas dendam. Ya, dikasih puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Al-Mubin, ada puasa Asyura, enggak juga mau puasa. Sedangkan yang memberikan risalah atau petunjuk puasa itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Seringnya apa saya katakan ada softwarenya. Softwarenya siapa? Atau softwarenya itu apa banyak? Istainu bisobri wassalah. Software pertamanya. Apa itu? Puasa. Apa? Sholat, maaf. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat. Jadi maka ketika ada sakit ketika seseorang itu sakit atau pengen sehat, maka jadikan sholat itu sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu softwarenya kalau bahasa saya. Ya, maka Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, ketika beliau ada ujian, ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki atau beliau perlu seriusin, maka beliau sholat. Ya, kita sering lupa ketika sakit. Ya, ketika sakit, coba minta, atau ketika kita atau seorang itu kena sakit, cobalah minta atau berdoa pada Allah. Ya. Doanya seperti apa? Ya, bilang sama Allah, ya Allah, aku ini ciptaanmu. Selama ini aku zolim dengan badanku. Berilah kau petunjuk apa obat yang bisa menyembuhkan badanku ini dengan izinmu dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, dan sembuhkan dengan sembuh yang semudah-mudahnya. Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu. Jarang ya. Ingatnya sama apa? Sama obat, sama herbal, lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kalau kita sudah kembali semua sama Allah, baru sekarang maka semua itu akan dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Dan kita diberi ilmu sama Allah untuk memahami itu. Contoh mungkin. Depannya ini ada kangkung ya. Ngetes, ternyata masih sadar. Brokoli nih Pak Bu. Dia golongan buah sayuran golongan cruciferous namanya. Cruciferous itu salah satu sayuran yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan atau kita makan brokoli kayak begini, maka ketika masuk ke badan kita dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya ini hardware-nya nih, hardware. Jadi kan software. Ada banyak lagi dibanding di samping brokoli kayak asparagus gitu kan, atau kale gitu, kale kalau orang bilang gitu kan, atau mungkin sejenis sayuran-sayuran hijau kayak pocoy gitu-gitu. Dia punya kemampuan untuk membersihkan badan kita.
Tapi yang Allah pengen kita minta Allah inginkan kita itu pertama kali apa? Kembalikan semua. Maka di dalam surah Asy-Syura Allah bilang kan, Faiza itu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan ketika kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim saat itu, maka Allah lah penyembuhnya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan. Tapi catatannya apa? Fafirru ilallah. Kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu loh. Anda bayangkan Pak Bu. Gak usah dibayangkan. Difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Bu, kalau kita rutinkan minum saja, efeknya banyak sekali. Ya bahkan, ya kalau bahasa saya itu tanda kutip, itu kayak dia berperan seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi, dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa, obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya. Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih, maka mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini. Contoh tadi saya bilang kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya, dia punya anti nyeri lah gitu kan. Anti inflamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali, 0,00 sekian. Ya, sama dunia sains gitu kan, dilihat oh ternyata bahan strukturnya misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh A1, B1, C1 gitu kan. Sama mereka yang 0,001 tadi yang perannya sebagai analgetik sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan, kerjanya spesifik. Pertanyaannya, dia punya nggak bahan anti nyeri sini? Punya, cuman kecil banget. Jadi ketika dia masuk, dia punya banyak teman. Temannya itu ada pembersih darahnya juga, ada anti kankernya juga, ada inilah segala macam lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan di sini. Yang Allah sudah benamkan, Masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita, dalam kondisi badan orang itu tidak bersih maksudnya masih banyak makan gak sehat, maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka-mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya, kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih, tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak, jarang ngantuk, moodnya stabil, ya nggak terlalu sering lapar, ya nggak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget live group, ya gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya, terlalu banyak micin. Loh, makanan itu mempengaruhi behavior, Pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya, Masya Allah dia makan daging ada, tapi jarang, lebih banyak makan sayur. Buat itu Masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku. Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya, maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita. Gigi kita itu ada berapa? Yang masih utuh 32. Ya. 28 gigi kita apa? Seri dan geraham. Kan gitu kan? 4-nya taring. Kan gitu. Taring fungsinya apa? Merobek, mengoyak. Yang dikoyak dirobek apa? Terutama protein hewan kan gitu. Kalau yang 28 tadi gigi seri sama geram fungsinya apa? Mengunyah, mencampur, mengolah. Kan gitu. Maka perbandingannya sebenarnya di situ ada 85% berbanding 15%. Ini sebenarnya ala-ala seorang dokter aja, tapi saya kira mungkin benar juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau hidup lebih baik, badannya lebih sehat, maka kurangilah protein hewan. Kenapa? Karena gigi kita cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua.
Kalau taring semua mungkin makannya daging terus, kayak harimau kan? Tapi harimau mungkin teman-teman belum pernah lihat. Harimau tuh setahun sekali dia akan pergi ke hutan untuk mencari rumput, untuk makan rumput. Saya ada videonya tuh. Dia akan makan rumput untuk bersih-bersih usus. Iya benar. Dulu saya pernah dikasih tahu guru saya dulu lompat megu. Saya pikir benar gak sih? Ternyata benar, ada satu video di India gitu, ternyata dia pergi ke hutan makan rumput, Pak Bu. Ya, itu harimau. Harimau saja diberi izin sama Allah untuk makan rumput. Karena apa? Karena memang dia butuh rumput untuk apa? Untuk bersih-bersih usus. Karena apa? Anda tidak akan dapatkan serat di protein hewan. Clue ini kalau Anda pakai Bu Siang, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ya, pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi kita nggak usah lagi banyak-banyak makan yang memberatkan. Ya, kita banyaknya makan serat, kayak buah, sayuran gitu kan. Atau minum-minuman kayak begini aja udah cukup. Makan kurma 7 butir. Jadi mulai besok, coba diubah sarapannya. Siap? Wajah-wajah sedih gitu. Siap lah ya. Minumnya, Anda lihat nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah kan? Gagah gitu, perkasa. Dia lihat tuh kayak orang lihat tuh enak gitu dilihat. Dan saya yakin khalifah pun kalau di zaman saat ini nggak makan nasi goreng. Khalifah tuh makannya apa? Buah, sayur gitu kan, anggur. Lihat ya video-video gitu kan. Begitu makannya, nggak ada cilok, cireng, seblak gitu nggak ada sini. Kan kita tuh khalifah kan, maka ya makanlah seperti khalifah, ya. Dan makanlah karena insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita ini penghuni surga nanti kan. Maka supaya nggak kaget di surga nanti, mulailah makan dan minum para penghuni surga. Di surga nggak ada dawet, cendol gitu nggak ada. Adanya apa? Jahe kan gitu kata Allah Al-Quran kan. Bener loh. Supaya nggak kaget nanti waktu malaikat kasih misalkan gitu lah, ini kasih minuman jahe gitu kan, mahada sanjabil kata malaikat, ada lah tarif, nggak tahu dia. Ya, kenapa? Kebanyakan minum sirup, nggak kenal dengan minuman penghuni surga. Ini joke aja, tapi intinya yang dimakan penghuni surga itu memang baik-baik semua. Ya, jadi mulai sekarang mari kita ubah sekalian. Kenapa saya concern banget dengan makanan? Karena memang kalau kita udah benerin isi piring kita, itu banyak sekali perubahan kesehatan kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan, kalau kita mulai men-challenge diri kita, ya, menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik, karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita, tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya, ya. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung, pasti turun. Coba aja, ya, tidak makan makanan kemasan, ya, tepung kan, Anda bayangkan tepung sekarang sudah banyak hybrid, sudah banyak dihibridasi, sudah banyak diaminasi seperti itu, udah gitu, mentahnya pun dimakan, tepung mentah yang dimakan namanya apa? Seblak kan? Ya nggak sih? Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apa lah, haula wala quwata illa billah. Apa yang dimakan gitu loh. Diajak minum jamu, katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita tuh dari gen bapak kita tuh minum jamu itu. Ya. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Jamu rempah. Ya. Maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk menjadi pemuda rimpang. Ya, pemuda rimpang tuh yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang segala macam. Nanti kalau saya sih ya, kan pernikahan itu kan salah satunya untuk menghasilkan keturunan kan. Ada yang ahwat nanti tanya sama yang ikhwannya, ente minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia nggak pernah minum, dia mulai di-exclude kriteria di-exclude lah gitu kan. Gak cocok, kenapa? Nanti ternyata apa? Saya 3 kali sehari itu makannya misalkan gitu kan, dia bilang yang gak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gennya itu kan. Maksudnya kalau ketemu gak sehat, boro-boro mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya.
Ya, jadi diubahlah sedikit ya mulai sekarang supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan atau generasi emas Islam itu dari makanan-makanan yang sehat dulu sekalian. Ya, asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulanan mulai berkurang, dia udah nggak minta makan nasi lagi gitu misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Ya. Jadi itu dikurangi lah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul nggak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau Anda nanti makan soto, caranya gimana? Beli kuahnya. Terus, kan soto banyak itunya kan? Banyak apa? Jeruk nipis. Jeruk banyak kan dipotong itu kan? Nah, Anda beli soto. Bang, beli soto bang. Atau mas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Nggak ada nasinya kan? Nggak ada. Kuahnya jelas yang pertama. Lalu biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol bolehlah sedikit. Ada daun bawang kan? Ah, daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam bolehlah kasih ayam. Tempe jangan dimakan. Yang sudah bukan dimakan. Tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh nggak percaya dia. Coba di browsing, sekarang browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu Anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas, rusak protein telur itu, Pak. Coba kebayang makan nasi goreng kan? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi nggak? Pakai minyak nggak? Minyak kan minyak sawit, udah lemak trans. Nasinya udah nggak banyak nutrisinya, udah miskin serat. Digoreng lagi, dipanasin, makan pakai telur lagi. Kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah, bukan racun, tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan ya, bedakan, maksudnya gini, bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu ide total itunya, tenaganya sehingga saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan semangka, ada nggak? Sudah lihat belum? Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka, satu buah semangka ukuran standar sedang, ya seperti inilah kurang lebih gitu, itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katakanlah dalam jumlah agak banyak gitu kan, mungkin 400 kalori juga, tapi nggak ada serat, paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng, kalorinya dapat, tapi miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya itu, ya nggak tegas yang ngomong sampah, nanti bilang celah makanan lagi. Ya. Tapi intinya yang dimakan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai nggak tega kan mikirnya kan. Boleh nggak makan itu sekali-sekali? Boleh sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong beginian, khawatir di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian, habis ngomong beginian para penjual-penjual itu nggak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah gitu kan, di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Wow. Jadi habis kajian itu yang jualan tuh pedagang-pedagang sayur, buah. Nah, gitu loh. Yang pedagang-pedagang apa cireng, cilok, seblaknya sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau Anda nggak makan begituan, nanti gini, kalau teman-teman sudah nggak makan gituan lagi, nanti kan pengen makan buah, betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah belilah mereka, gitu loh. Jadi jangan khawatir kita, maksudnya nanti rezeki mereka gimana? Woi gaya bener jadi malaikat mengatur rezeki. Itu semua terjadi karena memang kita yang mengkondisikan untuk ada demand-nya teman sekalian. Ya. Maka kita ubah. Jadi mulai sekarang pagi-pagi kalau pengen minum tehnya teh kunyit, teh ketumbar, teh serai,
teh jahe. Ya, nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Bisa. Loh bener, saya ngomong ini beneran. Ya, kalau semakin banyak produk alami, produk ciptaan Allah kemudian kita makan, lama-lama ini kan antioksidan semua isinya. Ya selama ini kita tidak makan antioksidan kan, banyak kan makan radikal bebas ya. Maka kalau kita lihat di depan kayak begini ya ini sebenarnya kita mungkin lebih bahagia lihat beginian sekarang. Ya, apalagi ada apa nih? Ada tempe. Ya. Kurmanya nggak ada. Nah, lagi trending topik banget nih di JSR. Sandwich tempe. Jadi pagi-pagi besok cobain yang nggak puasa, bikin tempe kayak begini, dipotong, terus tengahnya dikasih kurma, dimakan. Ya mentah lah, kayak apa aja. Mentah kan sudah bilang tempe ini salah satu makanan tersehat di dunia sebenarnya. Ya, kenapa tersehat? Karena dia fermentasi. Betul? Itu sebabnya kimchi, makanan Korea itu, dia juga menjadi makanan yang di approve sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Karena apa? Karena fermentasi. Ya. Maka makan tempe itu paling baik apa? Yang mentah kayak begini. Di jus enak nggak? Wih Pak, Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Jus tempe itu Pak, Anda nggak percaya sih. Coba, masih ada nggak saya? Ini barangnya kurang lengkap misalnya. Tempe itu di jus Pak, enak banget Pak. Kita bikin jus tempe ya. Panitia ada air putih nggak? Siapa yang merasa panitia? Tempe dikasih kurma, dikasih madu, dikasih garam. Bisa buat bubur. Kalau mungkin bapak ibu, ibu-ibu mungkin mau bikin bubur pagi kayak begini juga bisa. Gak usah terlalu dihancurin, jadi nanti dia agak-agak masih ada tempenya masih agak-agak kasar gitu, itu dimakan. Itu sehatnya luar biasa. Ditambah dengan kurma. Ya, jadi mulai besok bisa jadi pilihan salah satunya sih untuk sarapan dengan menggunakan ini. Ya, tempe. Ada airnya? Ya. Kenapa tempe atau mungkin kenapa tempe bagus? Karena fermentasi. Kenapa kurma bagus? Karena prebiotik. Probiotik makanannya adalah prebiotik. Jadi kalau Anda kan probiotik itu adalah kita makan biotik maksudnya kuman-kuman baik lah gitu lah. Itu probiotik. Masya Allah, jazakallah khair. Kok mendadak kening begini? Semoga manis sih, madunya kurang, gak ada kurma juga. Panitia ada kurma nggak? Ada yang punya kurma? Wih, lengkap. Ini mazhab JSR begini nih, syamilan. Nanti ditanya lagi JSR apa gitu ya. Kemarin saya di Makassar ada yang nanya, dokter JSR apa kok sekarang polemik banget, juru sehat rakyat, saya bilang. Selesai, nggak usah polemik lah. Kita buat ya. Nah, ini menjadi salah satu minuman dan plus juga makanan sebenarnya. Karena kurma merupakan salah satu prebiotik terbaik. Ya. Telat Mas. Gak apa-apa. Jadi kurma merupakan salah satu prebiotik yang paling baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu
mulai mengkonsumsi kurma tiap hari, maka akan banyak sekali. Terima kasih. Orang Jawa tuh sopan-sopan. Kenapa sopan-sopan? Karena makanannya. Betul nggak? Saya tidak mengatakan penduduk lain itu tidak sopan, tapi memang gaya mereka kayak begitu. Orang Padang ngomongnya cepat banget gitu kan. Kenapa? Banyak cabai. Coba lihat. Orang Makassar, Anda injak kaki, ini bukan ngomong mereka jelek, bukan. Tapi maksud saya itu, memang karakter penduduk itu memang kayak begitu. Mereka orang baik, cuma memang karakternya kayak begitu. Tetap baik semua. Nginjek kaki orang Makassar sama nginjek kaki orang Jawa Barat, beda nasib. Gitu kan? Orang Jawa Barat nginjek kakinya, punten kaki saya itu, gitu kan? Orang Makassar beda ngomongannya kan? Udah kayak begitu kan? Di sana apa ya? Konro kan gitu kan? Makannya daging gitu loh. Jawa Barat makannya apa? Ya, kayak begini. Dan itu nanti ngimbasnya ke penyakit. Ya. Jadi bukan lagi-lagi bukan saya katakan nanti jangan dipelintir lagi. Jangan dipelintir mau ngomongin orang ini jelek, bukan. Tapi memang karakter kayak begitu. Orang Arab sana bukan jahil, tapi keras-keras kan. Karena makanannya kayak begitu. Ya, udah sunatullah kayak begitu, ya. Nah, sekarang kita coba bikin jus tempe. Ini nggak tahu ini kajian atau cooking class ya. Entah. Terus supaya dia lebih sedap kita kasih jahe. Pak, ini bukan sembarangan minuman, Pak. Ini yang ngasih, saya pikir mungkin yang nyiapin ini kayaknya laki-laki deh. Ini pisau buat potong daging nggak? Dia nggak ngerti, pisau itu ada berbagai macam ukuran. Tada! Setiap makan apapun, setiap masak apapun, kasih garam. Tapi garamnya, jangan garam dapur. Garamnya pilihannya kalau garam Himalaya, kalau enggak sea salt, garam laut yang masih utuh mineralnya. Ya, karena garam dapur sudah direfinasi. Oke? Gelasnya pun tak ada. Gak apa-apa. Ada gelas nggak? Berapa bungkus, Pak? Kepo gitu dia. Jangan tanya takarannya berapa ya. Kita menggunakan TF, takaran filling. Ada yang mau? Antum duduk dulu. Coba minum. Minum. Perhatikan rona mukanya. Hah? Enak. Kerasa nggak tempenya? Rasanya mati, Ustaz. Enak beneran? Beritahu teman kalau gitu. Kalau tak enak beritahu kami. Enak kok. Ya, habisin aja, Mas. Habisin aja nggak apa-apa. Saya ikhlas. Wih, habis beneran, mau lagi.
Gak apa-apa, kamu kan banyak aktivitasnya. Dan sepertinya masa pertumbuhan. Minum aja nggak apa? Sudah. Ya sudah, gelasnya udah pakai, minum aja lagi apa? Minum aja nggak apa-apa. Iya kan, Masya Allah. Udah, bawa tanya. Masih ya, jazakallahu khair. Bu, nih yang bikin kurma tadi, Bu. Kasih kurma, Bu. Sama-sama, Bu. Itu mengenyangkan loh. Ya. Minuman kita itu bukan hanya mengenyangkan, tapi di sana ada apa? Ada mineral. Garam itu banyak mengandung mineral. Dan teori terakhir ya justru malah negara-negara yang yang tinggi konsumsi garamnya, tapi bukan garam dapur ya, itu ternyata angka penyakit jantungnya malah rendah. Nanti kalau teman-teman mau lihat di browsing di internet, Blue Zone namanya, Blue Zone. Ada di Yunani, bukan semua Yunani ya, ada di Yunani, kemudian di sebagian di daerah California, kemudian di Korea, di Prancis juga ada. Itu ternyata mereka sangat tinggi konsumsi garamnya, sangat tinggi dibandingkan kita yang membatasi garam. Karena teori tentang garam, terutama garam dapur yang bikin darah tinggi segala macam, ya karena garam dapur ya, karena garam refinasi. Tapi kalau garam kayak begitu justru malah bagus. Itu yang pertama. Lalu tadi ada apa di situ? Ada kurma tadi prebiotik. Prebiotik merupakan salah satu, prebiotik pada kurma atau kurma merupakan salah satu resistant starch. Nanti teman-teman browsing di YouTube, ya karena waktunya nggak cukup, browsing di YouTube lihat resistant starch itu apa. Resistant starch atau resistant starch itu STARCH, itu salah satu serat atau mungkin produk alami atau ciptaan Allah yang kita sebut itu yang bisa memperbaiki kondisi usus yang bocor, yang dikenal dengan leaky gut. Ya. Itu dahsyatnya kurma. Maka kurma itu kenapa disebut superfood? Karena memang kemampuan dia untuk memperbaiki pencernaan yang luar biasa. Terutama kurma-kurma udah matang, udah masak gitu ya. Kok nggak ada yang minum, Bu? Gak ada gelas. Kok puasa? Bapak-bapak yang puasa? Puasa semua? Insya Allah soleh banget. Siapa tahu ketemu jodohnya kan. Sama-sama berpuasa. Sama-sama mazhab JSR. Mazhab sayur buah. Jadi JSR apa? Ya, suka-suka Anda lah. Karena sekarang kita tidak membahas itunya, ada sisi mudarat yang terjadi dari makanan yang jauh lebih harus kita pikirin daripada sekedar singkatan. Itu sih menurut saya. Ya. JSR itu dulunya cuma ubah nama dari Tibun Nabawi sebenarnya. Ya, Tibun Nabawi dari dulu udah pakai juga hashtag itu gitu. Orang pakai kunyit dia hashtag Tibun Nabawi juga ya. Tibun Nabawi bagian daripada kesehatan kita dalam keseharian kita dalam menuju kesehatan seperti yang Nabi contohkan gitu loh. Baik. Kemudian resistant starch. Kemudian tadi tempe. Tempe saya bilang tadi kan dia merupakan salah satu makanan terbaik. Ya. Tapi ada itunya, ada cluenya lagi. Teman-teman kalau beli tempe, jangan beli tempe yang pakai plastik. Dan kalau Anda, jadi mulai sekarang coba kurangi, sayangi bumi Allah ini. Ya. Jangan dikit-dikit beli minuman dalam botol plastik. Bawa tumbler kemana-mana. Ya. Kalau Anda beli makanan, tetap pengen beli makanan-makanan yang panas gitu, bawa itunya dari rumah, ransumnya atau rantangnya. Sebab apa? Anda pernah lihat, saya kadang-kadang sekarang nggak tega loh, makan, misalkan beli makanan gitu kan, kadang-kadang lapar pengen beli, ngelihat tidak bisa makan di situ, saya bungkus, dia bungkus masukin plastiknya kayak begitu, panasnya luar biasa, itu berubah semua loh molekulnya loh, ngeri loh sekarang itu. Zaman dulu kan nggak kayak begitu karena orang pakai daun kan, sekarang susah pakai daun, ya sudah kita pakai rantang atau apa yang aman gitu kan. Dan paling bagusnya malah justru jangan sering-sering makan di luar atau bawa take home atau take away gitu loh. Ya. Kemarin saya sempat dalam perjalanan dari Bogor gitu kan, subhanallah, lapar dan mampir di rest area. Rest area akhirnya beli makan. Makannya juga frozen, ya dingin kayak begitu. Tiba-tiba saya tanya, Mas ini dipanasin pakai apa? Masuk microwave. Aduh, saya bilang. Ya gitu loh. Jadi kita mulai aware dengan apa yang dimakan. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah ke badan saya
atau tidak? Kan judulnya yang belum nikah ini kan, kita pengen punya sperma dan ovum yang berkualitas. Sperma dan ovum yang berkualitas tidak akan bisa kita dapatkan dari makan sampah gitu loh. Gak bisa. Sudah lihat aja bagaimana orang tua kita jam dulu makan. Pagi-pagi mereka sarapan, gak ada pakai minyak-minyakan, semua direbus. Kan gitu kan? Kita sekarang kan lagi-lagi saya katakan, pengennya semua yang berasa, berselera segala macam. Jadi kita lebih mengutamakan hawa nafsu, lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan gitu loh. Terus sampai kapan mau kayak begitu? Ujung-ujungnya apa? Sekarang ibu-ibu khususnya, Anda lihat yang sekarang perempuan. Kenapa perempuan atau anak wanita zaman sekarang menstruasinya sudah di usia SD sudah mens loh? Betul? Dari apa coba? Makanan. Cek aja makanan mereka kayak apa. Kenapa? Semua makanan, jadi gini, semua yang Allah ciptakan kayak begini teman sekalian, semuanya elektronnya berpasangan. Dia berpasangan. Dia punya antioksidan dan semuanya tuh pair elektron. Tapi ketika dia diolah atau seseorang itu makan yang sudah diolah, dikasih bahan-bahan tambahan seperti itu, kemudian dipanaskan berulang kali, elektronnya missing semua. Jadi Anda bayangkan kalau anak-anak SD sudah dikenalkan dengan burger, sudah dikenalkan dengan nugget, ya banyak elektron dalam badannya itu missing gitu loh. Ya. Sedangkan zaman dulu yang kita nggak kenal makanan begituan, saya tidak melarang loh. Maksudnya saya tidak mengatakan, berarti nggak usah makan sama sekali ya. Ya silakan saja. Tapi maksud saya kita mulai membiasakan lebih banyak hidup atau makan sehatnya daripada yang nggak sehatnya gitu. Ini kan sekarang kebalik. Lebih banyak yang kita makan sehari itu nggak sehat. Sekarang kalau sekarang ada mungkin saya tanya satu orang di sini. Tadi pagi kalau yang nggak puasa gitu kan sarapannya apa tanya? Kemungkinan ada nasi di situ, ada tepung di situ, ada gula di situ. Nanti siangnya juga sama gitu lagi. Ya. Jadi tubuhnya itu nggak kenal dengan hal-hal seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kayak asing. Gitu loh, kayak asing. Ya ujung-ujungnya tadi gennya bermasalah, spermanya bermasalah. Sekarang akhirnya laki-laki ketika dia mau sudah nikah, sudah resmi sebagai suami istri, akhirnya oligospermi, azospermi. Yang perempuannya apa? PCO, endometriosis, itu aja urusannya. Ya, jadi akhirnya apa? Ya, balik-balik saya katakan kita yang teman-teman dokter itu kayak nabur garam di laut gitu loh. Kemarin saya di Bandung itu habis ngisi di mana? Di Darut Tauhid apa gitu, tiba-tiba disamperin seorang dokter dan ternyata dia dokter obgyn. Dia mengiyakan banget apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, apalagi kita nggak ngerti. Dokter selama 6 tahun kita tidak menyalahkan, tapi kita akhirnya apa? Saya baru ngerti 6 tahun sekolah dokter lu 2 tahun cuman SKS ilmu nutrisinya. Dan itu pun cuma sekedar tambahan doang. Terus apa yang diobatin gitu loh. Sampai sekarang kencing manis nggak ada solusi. Betul nggak? Makan obat seumur hidup itu bukan solusi. Masa sih nggak ada yang Allah ciptakan di atas bumi yang bisa menyembuhkan kencing manis dengan kuasanya Allah gitu loh. Sekian lama kita ngurusin penyakit darah tinggi, seminar, kongres, tapi sampai detik ini tidak ada darah tinggi yang bisa sembuh. Sedangkan kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran sudah sangat jelas gitu kan. Sudah sangat jelas. Ya, kita baca dalam surat Abasa, mungkin di situ ada tin, ada kacang-kacangan, ada zaitun. Allah cerita panjang lebar di situ. Ya, ini saya bilang tadi ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang kita tidak telusuri dalam kajian-kajian kita. Banyak sekali ya Ustaz. Apalagi ditambahkan dengan merutinkan berpuasa. Saya bayangkan kalau seandainya penduduk Jogja nih katakanlah berapa juta, saya mungkin 10 juta misalkan. Ya 1 juta, 2 juta saja yang merutinkan puasa sunnah, Senin Kamis 2 kali 4, 8, tambah puasa Aimul Bid 3 kali sebulan, ditambah berbekam, banyak sekali penyakit degeneratif bisa hilang insya Allah.